Halo, selamat datang di channel Kaonime, channel yang membahas tentang alur cerita manga dan manhwa. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Gaspol. Pada pembahasan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari manhwa The Northern Blade part yang ke-14, di mana di part sebelumnya kita telah melihat malam sunyi yang mulai bergerak untuk menyerang dataran utama. Tapi sebelum kita lanjut, Mimin mau ingatin dulu ya, bagi mas bro yang baru bergabung ke channel ini, jangan lupa subscribe channel ini biar Mimin makin semangat membuat kontennya, dan sebagai bentuk dukungan untuk perkembangan channel ini. Tidak lupa pada kesempatan kali ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada mas broku yang sudah subscribe channel ini dan juga setia menonton alur cerita di channel saya ini. Semoga itu bisa menjadi berkat untuk kalian semua. Di panel awal pada part kali ini kita diperlihatkan keadaan yang kini terjadi di pusat surgawi. Kabar penyerangan dari malam sunyi terdengar di pusat surgawi. Mereka mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Kak Sim. Dia menatap tajam ke depan dan mengatakan dalam hati, "Ayah, apa kau masih meragukanku sekarang? Aku kini memimpin ribuan pasukan untuk memusnahkan malam sunyi. Tunggu saja dan lihat aku akan kembali sebagai pahlawan." Di sisi lain kita melihat Pak Menteri sedang melaporkan tentang situasi terkini kepada salah satu dari 9 langit bernama Moyong Yulcheon. Dia memiliki julukan sang pejuang tak terkalahkan dan lagi dikatakan bahwa iblis kekacauan sudah bangkit kembali. Mereka merencanakan sesuatu terkait iblis kekacauan dan pedang utara. Di sisi lain terlihat keluarga Tang sekuat tenaga menyembuhkan Han Seol. Jin yang menatap dengan serius, dia mengingat perkataan dari sarjana gila sebelumnya, kalau tindakan ini menyebabkan masalah bagi orang-orang di sekitarnya. Tidak lama setelah itu Chung In sudah tersadar dan dia langsung bergerak menuju markas bulan hitam. Jin meminta maaf kepadanya karena permintaannya dia mendapatkan luka parah seperti ini. Chung In hanya mengatakan, "Tidak masalah, bulan hitam pasti akan tetap memeriksanya walaupun kau tidak meminta. Itu hanyalah sebuah kecelakaan, kalau begitu sampai jumpa," katanya. Dan beberapa saat kemudian Ryu sedang berjalan di kota. Dia tiba-tiba digiring oleh orang-orang yang mengenalnya untuk minum-minum. Tapi keadaan menjadi tidak terduga. Orang yang tiba-tiba berada di depannya adalah Hyu. Awalnya Ryu tidak mau minum dan mabuk, tapi karena kecantikan Hyu, dia pun sok-sokan minum terus-terusan. Dan saat sudah mabuk, Hyu bertanya apakah ada aktivitas mencurigakan antara Jin Muon dan malam sunyi. Ryu mengingat perkataan dari sarjana gila untuk tidak mengungkapkan apapun terkait yang dilihatnya kemarin. Ryu menggebrak meja mengatakan dengan gaya, "Persetan dengan kalian," sampai pengawal Hyu kesal bukan main. Walaupun sedikit terkejut, Hyu tetap mencoba santuy. Dia terus memuji Ryu-san, mengatakan kalau dia adalah pria sejati dan bahkan Ryu disanjung bisa setara dengan pahlawan Dam Socheon. Si Ryu yang memang kurang akan pujian langsung tersanjung. Melihat kesempatan itu, Hyu mulai bercerita tentang Dam Socheon yang beberapa waktu yang lalu ditugaskan untuk memburu wanita berambut putih. Yang besar kemungkinan dia adalah penyihir malam putih, tapi si penyihir katanya berhasil kabur. Ryu yang mulai lupa diri meneguk alkohol langsung menjawab dengan belak-belakan, "Wanita berambut putih. Beberapa waktu yang lalu si bajingan Jin itu membawanya ke kediaman keluarga Tang." Ryu-san langsung terdiam dan sadar kalau dia keceplosan. Sial, aku mengacaukannya." Langsung saja Hyu tersenyum dan dia bangun sambil mengatakan kepada pengawalnya, "Beritahu Pak Menteri untuk memulainya." Semua orang berada di bar itu bangun, dikiranya bar penuh dengan pengunjung. Tapi ternyata itu adalah satu pasukan besar dari aliansi pusat surgawi. Sebagian besar ahli bela diri yang sangat besar bergerak bersama menuju ke kediaman keluarga Tang. Jin dan Om Musang yang sedang bersantai tidak tahu apapun. Di kediaman keluarga Tang disamperin oleh dua bawahan yang langsung melaporkan kalau dari utara dan dari arah selatan dipenuhi oleh ahli bela diri yang langsung menuju ke arah sini. Mereka langsung sadar kalau akhirnya hal ini terungkap. Tapi ini terlalu cepat. Om Musang langsung memerintahkan bawahannya untuk menyembunyikan Han Seol. Namun tidak lama berselang seluruh pasukan dari aliansi pusat surgawi menerobos ke kediaman keluarga Tang.
Paman Tang berusaha menahan mereka dengan mengatakan kalau ini area kekuasaan keluarga Tang dan tak seharusnya mereka menerobos seperti ini. Tapi Hiu mengatakan kalau Jin membawa penyihir malam putih dan menyembunyikannya di sini. Paman Tang dengan wajah panik menjawab, "Apa yang kalian katakan?" Hiu langsung menunjuk Ryu dan mengatakan kalau dialah yang memberitahu kami semuanya. Ini kesaksian yang disaksikan oleh banyak orang. Ryu berteriak, "Apa yang kau katakan? Dasar jalang, kapan aku mengakui semua itu?" Ryu mencoba memberitahu Paman Tang kalau dia sedikit pun tidak berniat melakukan ini. Sarjana tiga pikiran langsung tahu kalau Ryu dijebak oleh permainan kata dari Hiu. Jin berusaha berpikir keras, tapi ini sepertinya jalan buntu. Belum lagi dia mengingat perkataan dari Ketua Brigadir Besi yang mengatakan untuk berhati-hati kepada Pak Menteri. Dan dia juga mengatakan kalau Jin memperlihatkan taringnya terlalu cepat. Aku mengerti maksudnya sekarang, kata Jin dalam hati. Dan lagi Jin merasa bau yang mirip dengan Jo-un dari si menteri, dan bau yang sama keluar dari orang-orang yang mengejar Chungin sebelumnya, bau dari Asura berkepala dua. Jin yakin bahwa Pak Menteri adalah orang yang berada di balik Asura berkepala dua. Jin menarik pedangnya dari sarungnya dan mengatakan kepada Om Musang untuk membawa semua orang keluar dari sini dan kabur. Jin akan tetap tinggal menghadapi mereka semua. Ini semua adalah kesalahanku, jadi Jin akan bertanggung jawab untuk ini. Pak Menteri mengatakan, "Oh, sepertinya kita akan melihat pertumpahan darah ya." Jin menjawab, "Lagian kau punya ratusan pembenaran untuk membunuhku, bukan?" Si menteri kembali mengatakan, "Sebagai menteri, bagaimana mungkin aku diam saja mendengarkan kalau ada orang yang membawa salah satu dari Raja Empat Malam Sunyi ke kawasan Aliansi Pusat Surgawi? Apakah kau punya bukti?" tanya Jin. "Jadi untuk apa kalian lari dari kami? Bukannya kau harus santai saja? Kami menggeledah, kalau tidak ada apapun ya kami tidak ada yang perlu dikhawatirkan." Jin kembali mengatakan, "Seperti yang aku bilang tadi, jika kau menemukan setitik kotoran maka kau akan melebih-lebihkannya sampai tujuanmu tercapai. Dan kau sudah membawa pasukan sebanyak ini dan menjadikan keluarga besar Tang sebagai musuh. Kalian tidak mungkin pulang tanpa hasil." Pak Menteri menjawab, "Kau benar-benar seperti ayahmu." Di perjalanan kabur, Ryu terus-terusan meminta maaf kepada Paman Tang karena kebodohannya ini. Sedangkan Sarjana Gila mengatakan kalau kau memang salah karena kebodohanmu dan kata-kata bodohmu itu. Tapi sebenarnya yang membuat kita dan menempatkan kita dalam posisi ini adalah Jin itu sendiri. Ryu benar-benar menyesal. Sembari lari dia terus mengutuk dirinya yang bodoh dan tidak bisa menjaga kata-katanya. "Aku benar-benar mengacau. Sial, aku baru saja berpikir kalau hidupku benar-benar akan berubah. Sialan, aku benar-benar mengacaukannya." Di sisi lain, Jin sudah memulai pembantaiannya tanpa ragu. Dia menebas mereka, memotong mereka dan menghabisinya. Bahkan dengan skill besarnya dia menghabisi ratusan orang dalam satu waktu. Dia terus maju menuju ke tempat Pak Menteri. Sampai dia berada di depan Pak Menteri, Jin mengatakan, "Kenapa kau tidak membawa seluruh pasukanmu ke sini, Asura berkepala dua?" Pak Menteri sangat kaget dengan kata-kata Jin. Namun tiba-tiba matanya menjadi hitam dan mengatakan, "Apa yang kau katakan, bajingan sombong? Kau akan mati. Seluruh orang yang berhubungan denganmu di dunia ini akan mati. Berani-beraninya kau membicarakan Asura kepala dua?" Jin dengan muka santai mengatakan, "Ya, seperti itulah di mana Aliansi Pusat Surgawi menguasai dunia, bukan? Tidak ada yang aneh dengan hidup yang berada di Aliansi Pusat Surgawi. Aku akan mengungkapkan keberadaan kalian." Namun tiba-tiba bayangan hitam kelam mengalir ke depan Pak Menteri dan pasukan Jo-un datang. Wah, adikku, aku sudah memperingatkanmu untuk tidak membuat masalah seperti ini, bukan? Apa kau benar-benar ingin mati? Dan apa kau benar-benar merindukan kakakmu ini? Akhirnya kau muncul. Bunga salju, aku akan membalaskan dendammu hari ini, kata Jin kepada pedangnya. Jo-un mengatakan pedang itu selalu berisik ketika aku datang. Sambil menyerang bersama, Jin bertanya, "Asura kepala dua, siapa dan apa sebenarnya kalian?" Jo-un mengatakan Pak Menteri akan marah kalau aku mengatakannya.
Apa kau mau bergabung dengan kami kalau aku mengatakannya? Singkatnya, kami adalah malam sunyi kedua. Jin mengeluarkan aura hitam sedangkan Jo-un mengeluarkan aura iblis merah. Mereka bentrok dan bentrokan itu sangat dahsyat. Beralih ke sarjana gila. Dia mengatakan, sialan, aku memang sudah menduga akan ada perang besar dari 3 faktor. Yang salah satunya adalah mulut sialan rebusan ini dan juga wanita Muon. Tapi ini terlalu cepat terjadi. Aku masih banyak kekurangan. Jika aku berhasil lolos dari sini hidup-hidup, aku tidak akan melakukan kesalahan yang sama dan akan mempersiapkan rencana selanjutnya. Ryu di belakangnya mulai menahan mereka. Dia melihat ke arah belakang. Dia berlari dan mengambil tong racun milik Paman Tang dan berdiri tegak sambil mengatakan, "Guru, aku akan menahan mereka sebisa mungkin. Larilah dengan selamat. Apa yang kamu lakukan? Kembali kemari, dasar bodoh. Ini terlalu berlebihan untuk kau lakukan. Kau tidak akan selamat. Sarjana gila, tolong lindungilah guruku," teriak Ryu-san dari belakang. "Aku akan segera menyusul." Ryu mengeluarkan racunnya dan menghadang ratusan orang. Dia mengatakan dengan lantang, "Siapa yang melewati ini maka akan terbunuh olehku. Kalian dengar, dasar bajigur?" Singa-singa racun mulai bersiaga di samping Ryu. Ryu mengeluarkan teknik racunnya, tapi mereka para aliansi pusat surgawi terus menerjang tanpa ragu. Ryu menyerang mereka dengan teknik racunnya itu. Sekali terkena, mereka langsung muntah-muntah darah dan kejang-kejang. Ryu-san mengkombinasikan teknik racun dan teknik seni bela diri miliknya. Dia menggila, bahkan jika dia melihat ada seseorang yang memanjat tembok, maka dia langsung mengayunkan tangannya untuk membuat teknik racunnya menyerang mereka. Seketika, namun begitu, Ryu masih memiliki banyak kekurangan. Beberapa kali dia terkena tebasan pedang dan tusukan dari mereka, tapi dia sama sekali tidak menyerah dengan mudah. "Maju semuanya, kalian brengsek," teriak Ryu dengan sangat membara. Beralih ke Hyu yang mendapatkan laporan kalau pengejaran terhambat karena si anjing gila Ryu menahan pasukan mereka di gerbang. Jadinya Hyu memerintahkan pengawal pribadinya untuk mengurus Ryu, yang mana pengawal ini diklaim sebagai prajurit penjaga terkuat dari Hyu. Di sisi lain, Hyu juga sangat kebingungan dengan sosok Jo-un. "Aku yakin dia adalah putra dari Om Jo, yaitu Jo-un Kyung. Tapi kenapa dia di sini? Dan lagi apa-apaan aura menakutkan dan misterius yang dikeluarkannya itu? Dan lagi kenapa dia menuruti perintah Pak Menteri? Ada yang aneh di sini." Namun sepertinya si Menteri tahu apa yang sedang dipikirkan oleh Hyu. Dia mengatakan, "Kau penasaran kan dengan aura misterius itu? Tenang saja, kau akan segera mengetahui hal yang lebih mencengangkan sebentar lagi. Jaringan dari aliansi pusat surga ini lebih kuat dan tebal dari yang kau pikirkan loh." Jin terus berusaha melawan Jo-un. Dia benar-benar kuat dengan teknik darah iblis, bahkan dia bisa memanfaatkan darah-darah yang berceceran di sekitar mereka dan mengendalikannya. Bentrokan antara aura Jin dan pengendalian darah. Jin berhasil menebas Jo-un, tapi masih sangat kurang karena tebasan itu tidak begitu dalam. Namun tiba-tiba seseorang datang dan berada di belakang Jin. Betapa kagetnya Jin melihat sosok yang sangat familiar ini. Dia adalah si iblis kekacauan dari malam sunyi. "Yo, bocah utara, sepertinya kau sudah jauh lebih kuat dan jauh berkembang sejak terakhir kali kita bertemu," sapa si iblis kekacauan. Jin sangat kaget dengan orang yang pernah memporak-porandakan mereka di surga utara 7 tahun yang lalu, membuat kegemparan besar di sana. Orang yang tidak diketahui berada di pihak mana dan dianggap sebagai bagian dari malam sunyi. Jin spontan bertanya, "Apa kau juga berada di pihak pusat surgawi?" Iblis kekacauan menjawab, "Aku tidak berada di pihak manapun sejatinya, tapi karena aku punya tubuh yang abadi, jadi aku malah diseret-seret oleh para bajingan-bajingan itu." Jin dihimpit oleh 2 pengguna demonic art. Jin emang terkejut, tapi yang paling terkejut di sini adalah Hyu. Dalam hati Hyu langsung mengatakan, 7 tahun yang lalu kami diserang tiba-tiba oleh iblis kekacauan yang muncul entah dari mana. Di sana pula kami kehilangan seorang adik dan membuat Tuan Sim jatuh ke dalam kegelapan hatinya.
dan dia juga satu-satunya yang mengalahkan legenda tak terkalahkan Damsocheon. Sang iblis kekacauan, bukankah dia berasal dari malam sunyi? Dan juga iblis kekacauan yang bergerak atas perintah Pak Menteri dari Aliansi Pusat Surgawi. Jangan bilang kalau Aliansi Pusat Surgawi dan malam sunyi tidak mungkin. Hugh bertanya apa yang sebenarnya terjadi kepada Pak Menteri. Menteri menjawab, menarik bukan? Iblis kekacauan yang tidak berada di pihak manapun. Dia hanyalah iblis yang membawa kehendak orang itu. Orang itu, kata Hugh, ya kalau kau penasaran tanya saja kepada kakekmu. Orang itu adalah penguasa Jianghu dan Aliansi Pusat Surgawi. Sesungguhnya Jianghu jauh lebih besar dan tebal dari yang kau perkirakan. Bahkan kau bisa menyebutnya sebagai Abyss. Aku tahu kau berniat menciptakan Aliansi Pusat Surgawi yang baru dengan menempatkan pahlawan Damsocheon sebagai pusat dan pemimpinnya, lalu merekrut ahli bela diri dari seluruh dunia, bukan? Kami mengetahui itu, tapi hentikan permainan tatanan barumu itu dan hentikan perbuatan sia-sia itu. Kalau kamu menurut seperti kakekmu, maka kami akan membuat kau setara dengan 9 langit. Teruslah menurut dan pimpin era selanjutnya. Di sisi lain, Jo-un dan iblis kekacauan akan memulai serangan. Jin langsung sadar ini adalah situasi yang sangat berbahaya. Teknik bela diri dari iblis kekacauan sama anehnya dengan Jo-un. Jin diserang dari 2 arah, dia kewalahan. Iblis kekacauan mengatakan kepada Jo-un, wow, kau benar-benar gila ya, kau mempelajari bela diri cross demonik. Jo-un menjawab, salam hangat senior, tapi aku tidak mau dibilang begitu dengan orang yang bahkan sudah mempelajari lebih dahulu purgatory demonic art. Jin berusaha menyerang mereka sekuat tenaga, tapi 2 pengguna demonic art ini benar-benar membuat Jin kerepotan. Jin mengeluarkan teknik besarnya, namun begitu iblis kekacauan juga merespon dengan teknik besar. Dan juga dari belakang Jo-un melakukan hal yang sama dengan teknik kuncian menyegel pergerakan Jin, sehingga saat ini iblis kekacauan akan menyerang Jin dengan teknik terbaiknya. Jin benar-benar terkekang dan tidak bisa bergerak. Namun tiba-tiba sebuah pukulan bersinar mengarah kepada iblis kekacauan sampai dia terhempas sejauh. Seseorang datang, ya, dia adalah Damsocheon. Damsocheon bergabung dengan Jin. Dia yang memiliki jiwa keadilan yang tinggi tidak akan diam saja tentunya melihat keanehan ini. Tindakan itu membuat semua orang di sana kaget. Yang paling kaget itu adalah Hugh dan Pak Menteri. Pak Menteri bertanya kepada Hugh, bukannya Damsocheon sedang melakukan misi penaklukan bandit? Apa yang sedang dia lakukan di sini? Bahkan kau tidak bisa mengurus ini dengan benar. Ekspektasiku tinggi kepadamu jauh berkurang. Aku tahu kemampuanmu itu kurang jika dibandingkan dengan kakekmu, tapi tidak kusangka perbedaannya sampai sejauh ini. Apa reputasimu yang mengatakan bahwa kau memiliki otak paling cemerlang di dunia ini hanyalah dibuat-buat belaka? Hugh sendiri hanya bisa meminta maaf. Lagi panik-paniknya begitu, tiba-tiba Damsocheon berteriak dengan sangat kuat dengan nada yang sangat marah. Apa alasanmu mengirimku ke misi memberantas bandit di Provinsi Anhui? Adalah karena rencanamu ini. Saat aku menuju ke sana, di tengah perjalanan aku bertemu dengan seorang nenek. Dan dia mengatakan kalau suatu mengerikan sedang terjadi di Aliansi Pusat Surgawi. Mendengarkan itu aku punya firasat buruk dan aku langsung kemari. Dan apa-apaan yang sedang terjadi di sini? Dengan terbata-bata ketakutan Hugh menjawab, mari kita membicarakan ini nanti. Pak Menteri pun bilang ini adalah situasi darurat yang bisa menggoncang pondasi Pusat Surgawi. Kami sedang di tengah-tengah menghakimi seorang kriminal. Damsocheon mengatakan, apa yang kau lakukan jika aku menolak? Bahkan di saat kita sedang mengalami masalah yang lebih besar di utara karena penyerangan malam sunyi, apa menurutmu mengerahkan ratusan seniman bela diri untuk mengurus satu orang seniman bela diri saja merupakan sesuatu yang benar? Apalagi ini dilakukan di dalam Aliansi Pusat Surgawi. Dan lagi apa yang iblis kekacauan lakukan di sini? Pak Menteri dengan mata yang sudah menghitam bilang, apa yang kau menentang Aliansi Pusat Surgawi? Bahkan jika kau merupakan anak dari salah satu 9 langit,
Tapi hal seperti ini tidak akan mudah kau atasi. Dengan muka songong, Dam Socheon bilang, "Kalau ingin menghukumku, aku akan menerima semua hukuman. Tapi ayahku salah satu dari 9 langit. Mungkinkah kau berpikir dia akan diam saja?" Pak Menteri sedikit tertawa sambil mengatakan, "Tak kusangka aku akan mendengarkan itu keluar dari mulut seorang pahlawan. Apa kau tidak mengetahui aliansi pusat surgawi?" Belum lagi kata-katanya habis, Dam Socheon menjawab dengan kuat, "Tidak, aku mengetahui dengan sangat baik pusat surgawi yang sebenarnya. Kalian bertindak seolah penuh dengan keadilan, tapi sebenarnya busuk dan keji sampai ke akar-akarnya. Dan aku akan membuat aliansi pusat surgawi yang baru." Mendengarkan itu, Pak Menteri sangat marah. Dia bilang, "Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja." Dam Socheon membalas, "Lakukanlah yang ingin kau lakukan dan aku juga akan melakukan apa yang ingin kulakukan." Seketika Dam Socheon meminta maaf kepada Jin karena tindakan hiu, dan dia mengatakan, "Sepertinya kau terlibat dalam masalah lagi, ya Jin." Jin berterima kasih karena dia membantu, tapi Jin juga bilang kalau masalah ini adalah masalah pribadinya. "Kau akan berada di posisi yang sulit setelah ini." Beralih ke iblis kekacauan yang mengatakan, ya, lumayan. Aku juga mulai mengingat tentangmu. Bocah yang menggunakan divine like maneuver, bukan?" Dam Socheon menimpali, "Lama tidak berjumpa, iblis kekacauan. Apa kau tahu betapa kerasnya aku berlatih terisolasi selama 7 tahun? Itu untuk hari ini. Ya, dan itu adalah akhir dari part kali ini. Kita akan melihat duet maut antara Jin dan sang pahlawan aliansi pusat surgawi Dam Socheon. Mampukah mereka mengalahkan duo pengguna teknik iblis? Nantikan kelanjutannya hanya di channel KO Nime.